Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa menjadi pahala buat kita di akhirat nanti. Ya, insya Allah ini kajian pertama dari keluarga kita. Niat baiknya adalah supaya kita semua yang di sini bisa lebih mendekatkan diri lagi sama Allah, karena semua perkara-perkara yang ada di dalam agama ini semuanya itu sudah sempurna, tapi kita sendiri belum sempurna untuk mengamalkannya. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan atau menambah ilmu dari kajian-kajian seperti ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit beberapa adab ya. Adab-adab dalam duduk di majelis ilmu. Yang pertama, mari kita ikhlaskan niat. Kita sudah datang ke sini, kita murnikan niat kita, ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah. Bukan karena riya, bukan karena apa, tapi semata-mata kita ingin menambah ilmu sehingga kita bisa mengamalkannya. Terus yang kedua, mari kita mencatat ilmu, karena anjuran mencatat ilmu itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Qaidul ilma bil kitabi. Jadi ikatlah ilmu dengan mencatat. Jadi karena kan kita rata-rata, apalagi yang udah 30 ke atas gitu ya, kayak saya ini, ilmu mungkin cuman selewat aja, habis itu lupa. Makanya ikatlah ilmu dengan mencatat. Terus yang ketiga, bersemangat untuk mengamalkan ilmu. Jadi ilmu yang kita udah dapat, kita juga harus semangat untuk mengamalkannya. Jadi jangan cuman kita catat, tapi kita amalkan sehari-hari. Ya, itu beberapa adab, masih banyak adab yang lain. Itu aja yang saya sampaikan. Untuk hari ini, insya Allah Ustadz Syarif Mahya Lubis LCMA sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan menyampaikan kajian tentang bab toharoh atau bersuci ya, karena toharoh ini sangat penting sebelum melaksanakan ibadah. Kalau toharohnya nggak sempurna, tidak diterima oleh Allah. Nanti Pak Ustadz bisa menjelaskan. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Syarif Mahya Lubis untuk menyampaikan kajian ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, selama beberapa menit ke depan kita insya Allah akan berdiskusi seputar judul yang mungkin sudah dipublikasi, yakni sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita belajar wudhu dulu sewaktu SD, dan sampai di usia kita yang boleh jadi saat ini 40 tahun, 50 tahun, pelajaran SD itulah yang tetap dipaksakan untuk sampai sekarang. Padahal dulu waktu kita belajar wudhu, guru-guru SD mengajarkan kita sesuai dengan usia kita yang sangat muda saat itu, sehingga segala sesuatunya diajarkan serba sederhana. Sepertinya ada kesibukan-kesibukan yang membuat kita tidak mengupdate dan memperbaharui ilmu wudhu tersebut. Alhamdulillah hari ini muncul inisiatif untuk kita berbicara ilmu tentang bagaimana Nabi berwudhu, karena standar amal adalah beliau. Wudhu Anda cocok dengan wudhu saya belum tentu diterima, karena saya bukan standar. Tapi kalau wudhu Anda sama dengan wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya Anda telah sampai kepada standar, insya Allah diterima. Tinggal persoalan berikutnya adalah persoalan hati, persoalan ikhlas. Tetapi sekali lagi, standar lahiriah semua ibadah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian ini insya Allah terdiri dari 3 sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi, mungkin sekitar kurang 1 jam. Selesai materi kita buka sesi tanya jawab. Selesai itu sesi yang ketiga adalah praktek wudhu. Bapak Ibu sekalian, itulah 3 sesi. Kita mulai sesi yang pertama, sesi pemaparan materi. Poin yang pertama tentang keagungan, keuntungan, dan kemuliaan wudhu. Apa yang menjadi kemuliaan wudhu ini? Yang pertama, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim faghasala wajhahu, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin massatha rijlahu ma'al ma', sampai akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba berwudu, ketika ia membasuh wajahnya, maka akan gugurlah seluruh dosa-dosa yang terjadi karena pandangan matanya. Dan ketika ia membasuh kedua tangan, akan gugurlah seluruh dosa-dosa yang disebabkan kedua tangan.
Dan apabila ia membasuh kedua kaki, akan terhapuslah dosa-dosa yang terjadi karena langkah kedua kaki. Ini keagungan dan keutamaan wudu yang pertama. Bahwa ternyata wudu bukan sekedar gerbang menuju salat. Lebih dari itu, wudu ternyata deterjen untuk membersihkan seseorang. Jadi Anda yang merasa banyak dosa, perbanyaklah wudu. Setiap kali Anda membasuh anggota tubuh, akan terhapus dosa-dosa terkait dengan anggota tubuh tersebut. Baik, jadi keagungan, keuntungan dan kemuliaan wudu yang pertama, bahwa wudu adalah penghapus dosa. Kemudian keagungan, keutamaan dan kemuliaan wudu yang kedua, bahwa ternyata wudu disebutkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti keimanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istaqimu walam tuhsu. Istiqamahlah kalian dalam beribadah dan kalian tidak akan mampu menjalankan seluruh ibadah. Anda ingin seluruh ibadah Anda lakukan, Anda nggak akan mampu. Tapi apa yang bisa Anda lakukan, jalankanlah dengan istiqamah. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhtiar yang paling dahsyat mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah adalah istiqamah. Salat malamnya istiqamah, insya Allah dia akan wafat membawa salat malam kepada Allah. Puasa Senin Kemisnya istiqamah, insya Allah saatnya kematian dia akan membawa Senin Kemis ini ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedekahnya istiqamah. Semua amal-amal yang menjadi istiqamah bagi Anda, insya Allah Anda akan wafat di atas amal itu semua. Maka Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan mampu menjalankan semua amal, namun sejauh yang bisa kalian lakukan, lakukanlah dengan istiqamah. Bisakah Anda sholat malam tiap malam 11 rakaat? Nggak bisa. Tapi lakukanlah angka yang bisa menjadi istiqamah. 11 rakaat misalnya, bagus itu kalau bisa istiqamah. Tapi kalau tak bisa istiqamah, lakukanlah misalnya tahajud 4, witir 3, jumlahnya memang tergolong minimalis, tapi menjadi maksimalis karena Anda istiqamah. Ada dua orang yang memperbanyak amal. Ada orang yang memperbanyak amal dengan menambah kuantitas. Pokoknya 11 rakaat. Nomor dua, ada orang yang memperbanyak amal dengan istiqamah. Salat malam saya tak banyak-banyak, cuman 3 rakaat, tapi istiqamah. Pepatah kita mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Orang yang paling cerdas memperbanyak amal adalah seseorang yang memperbanyak amal dengan cara istiqamah, bukan dengan cara membangun kuantitas. Baik jemaah sekalian, jadi walhasil amal terbaik yang Anda istiqamahkan walaupun sedikit, karena istiqamah adalah ciri-ciri orang yang akan wafat di atas husnul khatimah. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa'alamu anna khaira a'malikumus salah. Ketahuilah bahwa ibadah terbaik kalian setelah tauhid adalah salat. Ya, ada zakat, ada puasa, ada sedekah, ada tilawah Al-Quran. Dari sekian banyak ibadah, ibadah yang paling mahal, ibadah yang paling mulia adalah salat. Maka salat ini yang selalu menjadi standar. Anda ingin mengetahui mukmin yang baik atau tidak, lihat salatnya. Salatnya di awal waktu dan selalu berjamaah. Ini mukmin yang sangat bagus. Ini seorang mukmin yang berkualitas. Tapi kalau dia seorang mukmin, salatnya tidak di awal waktu, selalu di akhir waktu, ini munafik ini. Waliyadzubillah, ini munafik.
Karena orang yang mengaku mukmin ini ada dua golongan. Mukmin mengaku dirinya mukmin. Munafik pun mengaku dirinya mukmin. Saya mukmin, saya munafik, perbuatan sayalah yang menjadi fakta. Di mana Anda sholat? Di masjid. Awal waktu, akhir waktu, awal waktu, berjamaah. Semua orang yang sholat di awal waktu berjamaah, insya Allah bukan orang munafik. Jadi tidak usah lagi lah capek-capek mengatakan saya mukmin sejati, muslim sejati. Kalau memang sholat Anda di awal waktu, di masjid, selalu berjamaah, sholat inilah yang menunjukkan Anda benar-benar muslim sejati. Maka Nabi bersabda, wa'alamu anna khaira a'malikumus salah. Ketahuilah bahwa ibadah terbaik kalian adalah salat. Jemaah sekalian coba dengar, Nabi kita menyebutkan salat adalah ibadah terbaik. Puasa ibadah, tapi bukan yang terbaik. Zakat ibadah yang sangat baik, tapi bukan yang terbaik. Ibadah yang terbaik itu adalah salat. Lalu saya ingin katakan, Bapak Ibu, Anda bolehlah sedikit minimalis untuk berpuasa, untuk bersedekah, tapi Anda nggak boleh minimalis untuk salat wajib. Karena salat wajib ini adalah amal terbaik. Kalau sampai Anda selalu lemah, Anda selalu minimalis dalam amal terbaik, Anda lebih minimalis lagi di dalam amal-amal lain. Baik. Yang terakhir ini yang kita kaji, kata Nabi sallam, walan yuhafidha 'alal wudu'i illa mu'min. Dan tidak ada orang yang terus-menerus menjaga wudu kecuali seorang yang betul-betul mukmin. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini, Nabi kita menyebutkan karakter lain dari seorang mukmin. Ingat Bapak Ibu sekalian, perlu bagi kita mempertahankan status kita sebagai mukmin, karena hanya inilah status kita yang berharga dalam pandangan Allah. Anda seorang pejabat, status yang gak berharga bagi Allah. Anda seorang miliarder, bagi Allah itu murahan. Tapi ketika Anda punya status mukmin dan itu diakui oleh Allah, itu luar biasa. Jadi jangan sampai Anda mati-matian untuk status yang gak berharga bagi Allah, yaitu status duniawi. Sementara Anda nyaris tidak punya ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk status Anda dalam pandangan Allah, yaitu keimanan. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Oleh sebab itu, berwuduklah. Nanti kalau batal, berwuduk lagi. Kalau batal lagi, berwuduk lagi. Jangan lepaskan diri Anda dari wudu. Kata Nabi SAW, orang yang terus berwuduk lagi dan berwuduk lagi, hanyalah seorang mukmin. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian di antara keagungan dan keutamaan wudu, bahwa ternyata wudu itu penyebab pintu-pintu surga terbuka. Maka di antara kesungguhan untuk memasuki surga adalah dengan menyempurnakan wudu. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Apabila seorang muslim berwudu dengan sempurna, berwudu dengan sempurna, kesempurnaan wudu yang hari ini insya Allah kita pelajari. Kadang-kadang kita berwudu gak basuh wajah cukup sekali, basuh kedua tangan juga sekali-sekali. Wudu Anda sah tapi gak sempurna. Ingat jamaah sekalian, sesuatu yang Anda abaikan padahal Anda bisa membuatnya lebih baik akan menjadi penyesalan di depan Allah.
Tapi sesuatu yang Anda tinggalkan karena memang Anda nggak mampu, itu tidak akan menjadi penyesalan. Saya ulangi sekali lagi, apapun yang Anda tinggalkan, padahal Anda mampu melakukannya, akan jadi penyesalan di depan Allah. Tapi apapun yang Anda tinggalkan karena memang Anda tidak mampu melakukannya, ini tidak akan menjadi penyesalan. Menyempurnakan wudu sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Maka jika Anda meninggalkan kesempurnaan wudu, sesungguhnya Anda meninggalkan sesuatu yang bisa Anda lakukan, dan ini akan menjadi air mata di depan Allah Azza wa Jalla, akan menjadi penyesalan. Kata Nabi SAW, tidak seorang muslim pun berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya, nomor 2. Yang ketiga, lalu ia melakukan salat 2 rakaat. Ini namanya salat sunnah wudu. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Dia melakukan salat 2 rakaat tersebut dengan hatinya yang khusyuk dan dengan pandangan matanya yang tidak kanan kiri. Itu berapa hal itu? Berwudu, wudunya disempurnakan, salat 2 rakaat, hatinya sekonsentrasi, pandangan matanya tidak bergeser kanan dan kiri. Pandangan matanya fokus ke tempat sujud selama 2 rakaat. Apa yang Anda dapatkan? Kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah. Wajiblah baginya surga. Allahu Akbar. Ternyata wudhu kita adalah surga kita. Ketika kita menyempurnakannya, menyempurnakan cara membasuhnya, satu lagi menyempurnakan wudhu dengan salat sunnah wudhunya. Kita kalau selesai salat zuhur ada ba'diyahnya, selesai salat isya ada ba'diyahnya. Ternyata wudhu ini pun ada ba'diyahnya, cuman bukan ba'diyah namanya salat sunnah wudhu. Namun salat sunnah wudhu ini bagian dari wudhu, maka dia menyempurnakan wudhu. Baik jemaah sekalian, Anda sempurnakan wudhu dengan beberapa langkah tadi. Anda berwudhu, setiap basuhan disempurnakan, lalu salat 2 rakaat, hati khusyuk, pandangan mata tidak ke kanan dan ke kiri. Ini 5. Anda lakukan 5 hal. Ada satu janji Nabi SAW untuk Anda. Apa janji Nabi? Wajabat lahul jannah. Wajiblah surga baginya. Masya Allah. Maka orang yang menyempurnakan wudu adalah calon-calon penghuni surga insyaallah ta'ala. Kemudian yang luar biasa lagi jemaah sekalian, bahwa pintu-pintu surga semuanya akan terbuka. Pintu surga ada banyak. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu berbakti kepada orang tua, ada pintu rayyan. Ya. Apakah pintu-pintu surga ini secara total bisa terbuka untuk satu orang? Bisa. Untuk siapa? Untuk orang yang menyempurnakan wudu dan menutupnya dengan doa. Dalam hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, hadis Umar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, saya bacakan terjemahannya, apabila seseorang di antara kalian berwudu, lalu menyempurnaan basuhan-basuhan wudu, setelah itu dia berdoa, lebih tepatnya sesungguhnya berzikir. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi sallam, illa wa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Anda melakukan ini semuanya, menyempurnakan basuhan-basuhan wudu, menutup wudu dengan zikir wudu yaitu 2 syahadat. Kata Nabi sallam, akan terbukalah 8 pintu surga untuknya. Luar biasa. Jadi ada orang hanya 1 pintu surga yang terbuka untuknya.
Ingat jamaah sekalian, ini surga pintunya ada 8. Ada orang yang dipanggil dari pintu surga salat. Fulan bin Fulan masuk surga dari pintu salat. Ada yang dipanggil masuk surga melalui pintu birril walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Fulan bin Fulan masuk surga dari pintu birrul walidain. Tapi Masya Allah, ada seseorang dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Dari pintu salat dipanggil, dari pintu puasa dipanggil yaitu pintu Rayyan, dari pintu birrul walidain dipanggil. Siapa dia? Anda salah satunya insya Allah. Dengan syarat Anda lakukan 2 hal. Lakukan wudhu dengan menyempurnakan seluruh basuhan-basuhannya. Setelah itu tutuplah wudhu Anda dengan membacakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibuka pintu surga, dibuka 8, kata Nabi, yadkhulu min ayyiha sya'a. Dia dikatakan silakan mau masuk pintu yang mana aja. Masya Allah ya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, itulah beberapa keagungan, beberapa keuntungan dan kemuliaan menyempurnakan wudhu. Berikutnya kita berbicara tentang proses pelaksanaan wudhu sesuai dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jemaah sekalian, proses wudhu yang pertama adalah niat. Berwudhulah bukan untuk sekedar mendinginkan badan. Wah ini gerah banget, wudhu dulu biar dingin. Ya, atau berwudhu untuk membasuh wajah. Oh ini basah wajah, kalau ndak dibasuh nanti jerawatan ini. Anda berwudhu, tapi ternyata motivasinya adalah agar tak jerawatan. Tidak jemaah sekalian. Nomor 1, berwudhulah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah niat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Segala amal itu kembali kepada niat. Niat dalam berwudu tentu tidak perlu diucapkan. Kalau yang diucapkan itu namanya warta berita. Itu namanya sekilas info. Nah, adapun niat adalah satu lintasan pikiran di dalam hati seseorang. Saya mau berwudu karena Allah. Saya mau melakukan salat karena Allah. Jadi nomor 1, berniatlah bahwa wudu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, berwudulah, ini langkah yang kedua adalah lakukanlah pembersihan gigi menggunakan siwak. Menggunakan siwak. Siwak itu pembersih gigi yang terbuat dari kayu arak. Kayu arak nggak ada di Indonesia. Ya, kayu arak ini adanya cuman di Arab. Dan yang terbaik adalah kayu arak yang terdapat di tanah Hijaz. Yang dimaksud Hijaz adalah Makkah dan Madinah. Nah, kayu arak ini jamaah haji, jamaah umroh suka pulang dari sana bawa kayu siwak. Kayu siwak ini namanya kayu arak namanya. Ujungnya dihaluskan, setelah itu digunakan untuk membersihkan gigi. Apa khasiatnya? Khasiat yang pertama itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu khasiat yang kedua, membersihkan gigi dengan kayu arak alias siwak menguatkan gusi. Menguatkan gusi. Enggak cepat ompong nantinya. Jangan sampai usia 40 orang udah panggil nenek, kakek. Padahal ya karena ompong. Nah ini ternyata bersihkan gigi dengan kayu siwak yang bernama arak
dalam sebuah penelitian itu mengencangkan dan menguatkan gusi. Yang ketiga, membersihkan gigi dengan kayu arak alias kayu siwak ini juga memperbaiki pandangan mata. Pandangan mata Anda akan tetap terjaga, nggak cepat Anda membeli kacamata plus. Usia 50 tahun nggak perlu plus, kacamata plus gitu ya. Nah, karena kayu arak yang digunakan untuk bersiwak ini punya khasiat untuk memperbaiki pandangan seseorang. Lalu khasiat yang ketiga, bahkan kayu arak ini pun apabila digunakan untuk bersiwak itu mempermudah qada hajat besar. Nah, Bapak Ibu, saya sih bukan seorang peneliti yang melakukan 3 penelitian ini. Cuman beberapa buku ditulis oleh ulama dan mereka tentu terpercaya menyatakan hal ini. Sayangnya kayu arak yang digunakan bersiwak kadang-kadang adalah kayu arak yang sudah kering. Oh, itu kurang bagus. Yang bagus adalah kayu arak yang masih basah. Jadi dia masih ada getahnya, sedikit agak pedes sedikit. Nah, itu yang punya khasiat. Kalau sudah kering, khasiatnya sebenarnya banyak yang hilang. Cuman satu khasiat yang sisa, Anda masih menjalankan sunnah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekiranya Anda tidak memiliki siwak untuk membersihkan gigi, bersihkan gigi dengan sikat gigi yang ada. Ambil sikat gigi, ambil odol. Sekarang Pepsodent mengeluarkan Pepsodent siwak. Ada sekarang Pepsodent siwak. Artinya Pepsodent ini diolah dari kayu siwak itu. Benar atau tidak terserah mereka, kita percaya aja. Jadi kalau tidak ada siwak dengan kayu arak tadi, bersiwaklah menggunakan pasta gigi dan sikat gigi yang biasa. Kalau tidak ada juga, maka bersihkanlah gigi dengan jari-jari saja. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, urutannya keliru nih. Jadi niat mestinya cuci tangan dulu. Nggak apa-apa. Mencuci tangan inilah urutan kedua ya. Mencuci kedua tangan sambil mengucapkan basmalah. Mencuci tangan sambil mengucapkan basmalah. Cara mencuci tangan, membasuh telapaknya, lalu kemudian menggosok-gosok punggung telapak tangan, dan yang ketiga menyelang-nyelingi jari-jari tangan. Contohnya seperti ini. Jadi ini baru punggungnya, yang terakhir adalah selah-selahnya begini. Jadi telapak tangannya, baru punggungnya, ini baru kemudian diselang-seling. Begitu cara membasuh kedua tangan, dan ingat, Anda membasuhkan kedua tangan ini sambil mengucapkan basmalah. Anda ucapkan bismillah. Enggak perlu pakai ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillah, sudah. Setelah tangan Anda bersih, sebab Anda mencucinya menggunakan sambil mengucapkan basmalah, lalu tadi Anda bersiwak. Siwak ini di urutan ketiga. Ya, setelah bersiwak, maka Anda dianjurkan untuk al-madmadah wal istinsyaq. Anda dianjurkan untuk al-madmadah, yaitu berkumur-kumur. Wal istinsyaq, dan memasukkan air ke hidung. Ya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dilakukan sekaligus dan tidak terpisah.
Ya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, madmada wastansyaqqa min kaffin wahidah. Kata Abdullah bin Zaid, Nabi berkumur-kumur kemudian membersihkan hidung atau istinsyak menggunakan air satu telapak tangan. Dan beliau melakukan itu 3 kali. Jadi ini telapak tangan kanan isi dengan air, separuh masukkan ke hidung untuk kumur-kumur, separuh lagi dihirup dengan hidung. Lalu lakukan untuk yang kedua kalinya, kemudian lakukan pula untuk yang ketiga kalinya. Kemungkinan selama ini kita membasuh keduanya terpisah. Riwayat itu ada tetapi bukan riwayat yang kuat. Riwayat yang kuat dari Nabi yaitu riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid, bahwa kumur-kumur dan istinsyak itu membasuh hidung dilakukan dengan 1 cedukan air dengan telapak tangan kanan. Jadi ini telapak tangan kanan isi dengan air, sebagian masuk ke mulut, sebagian lagi dihirup dengan hidung. Lakukan 3 kali. Jemaah sekalian yang saya hormati, perlu jadi perhatian pula bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Anda istinsyak memasukkan air ke hidung, ada 2 catatan penting. Catatan pertama, kata Nabi sallam, wa yubaligh fil istinsyak, wa baligh fil istinsyak illa an takuna sa'iman. Kata Nabi sallam, hiruplah air dengan hidungmu sedalam-dalamnya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi hiruplah air dengan hidung sedalam-dalamnya, bila perlu sampai ke sini nih, ke pangkal otak sini. Allah mah sakit sekali itu, emang sakit sekali. Tapi itu untuk membersihkan saluran hidung kita. Dan sekarang ada penyakit kanker hidung, namanya apa itu? Hah? Polip. Insya Allah nggak terjadi bagi orang yang beristinsyak dengan cara menghirup air sedalam-dalamnya. Kalau Anda di negara yang memiliki musim dingin, Anda akan tahu betapa luar biasanya istinsyak ini. Orang-orang Indonesia yang nggak mengerti cara wudhu baik, kalau sudah sampai di negeri yang memiliki musim dingin, misalnya kemarin di Madinah itu di bulan Desember sampai 3 derajat. Saya bawa jamaah rata-rata anak muda. Ternyata sampai di Madinah hanya 2 hari bertahan, selebihnya semuanya sakit. Ada yang sakit mulutnya berdarah-darah, ada yang sakit hidungnya berdarah-darah. Lalu kita katakan sebaiknya kalau berwudu secara khusus di musim dingin, agar air dihirup sedalam-dalamnya. Supaya apa? Untuk menjaga kelembapan hidung. Kalau dia lembab, maka dia tidak akan mimisan disebabkan musim dingin. Oh, ini luar biasa agama kita ini, ya. Baik, itu nomor 1. Jadi ketika Anda membersihkan hidung dengan cara istinsyak, maka hiruplah air sedalam-dalamnya. Sakit sekali, betul itu sakit sekali. Untuk pertama kali. Untuk kedua kalinya masih sakit tapi nikmat. Karena Anda akan merasakan bagaimana hidung ini terasa sangat bersih. Lalu yang kedua, poin yang kedua, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air dari hidung menggunakan tangan kiri. Jadi begini kira-kira, Anda masukkan air dengan tangan kanan, begitu mengeluarkannya gunakan tangan kiri. Nah, jangan tangan kanan begini, tangan kiri. Kenapa? Jemaah sekalian, semua yang sifatnya kebersihan menggunakan tangan, semua yang sifatnya kebersihan menggunakan tangan kiri.
Maka karena mengeluarkan air dari hidung ini nih kebersihan, karena banyak nanti virus-virus yang keluar, penyakit kotoran akan keluar. Gunakan tangan kiri. Kalau sampai Anda gunakan tangan kanan, bahaya juga. Selesai Anda berwudu, bersihkan hidung dengan tangan kanan, tahu-tahu makan senampan dengan kawan-kawan, kasihan kawan-kawan. Oh, ini tadi megang hidung pakai tangan kanan, tahu-tahu makan senampan dengan kita. Bahaya kawan ini. Enggak, jamaah sekalian. Atau misalnya Anda bersihkan hidung dengan tangan kanan, selesai itu ngajak salaman dengan kawan lain. Kawan lain udah getir aja perasaan sudah, tapi menolak enggak bisa. Maka jamaah sekalian, agama kita ini indah. Semua yang sifatnya membersihkan harus dengan tangan kiri. Ya, qada hajat dalam agama kita wajib dengan tangan kiri. Termasuk mengeluarkan air dari hidung, gunakan tangan kiri. Nah, satu lagi, yang satu ini bagi Anda berat. Dikatakan Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, termasuk ketika bersiwak sekalipun sebaiknya menggunakan tangan kiri. Karena siwak itu membersihkan. Maka hendaklah bersiwak dengan tangan kiri. Sepertinya kalau sikat gigi sih nggak mungkin. Apalagi Anda dan saya yang tidak kidal. Susah, gimana caranya begini? Selesai nanti mulut berdarah-darah. Tapi kalau Anda membersihkan gigi dengan siwak tentu sangat mudah menggunakan tangan kiri. Baiklah, niat sudah. Cuci tangan sampai ke bismillah sudah. Bersiwak sudah. Kumur-kumur dan istinsyak pun sudah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Dalam hadis Humran bin Husain, dalam hadis Humran bin Husain, beliau mengatakan, kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu'ku. Dan di dalam wudu tersebut Nabi SAW membasuh wajah. Allah berfirman dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Berapa anggota wudu kita? Wajah, tangan, kepala dan telinga, kaki. Jadi berapa? Ada 4. Wajah, kedua tangan, kepala dan telinga. Kepala telinga dihitung 1 karena dia sama-sama di kepala. Ada yang telinganya di leher. Kalau ada yang telinganya di leher kita hitung 2. Tapi kepala dan telinga dihitung 1. Lalu yang keempat adalah kaki. Apa yang ingin saya jelaskan? Ada anggota wudu yang dibasuh dan ada anggota wudu yang diusap. Jangan sampai ditukar. Wajah dan kedua tangan dibasuh. Kepala dan telinga diusap. Bagaimana dengan kaki? Kaki pendapat semua ulama adalah dibasuh juga kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah bilang, pendapat Abu Hanifah abaikan saja. Berarti 3 anggota wudu yang dibasuh. Wajah, tangan, kaki. Ini dibasuh. Dan 1 anggota wudu diusap, yaitu kepala sekaligus dengan telinga. Baik, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan membasuh? Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya, membasuh anggota wudunya
dan kami menadah menampung air yang menetes dari anggota tubuh beliau. Itu namanya membasuh. Ketika Nabi membasuh wajah, sahabat-sahabat menampung air. Ketika beliau membasuh tangan, sahabat-sahabat menampung air. Maksud saya, ada orang-orang tertentu yang memudah-mudahkan. Misalnya ini saya lagi ada acara kondangan, akad nikah, ini kan 3 lapis bedaknya. Kalau saya harus berwudu, saya basuh belepotan kemana-mana. Nomor 1, ya nggak usah 3 lapis lah. Anda sudah sangat cantik sekali tanpa 3 lapis itu. Nomor 2, mereka berwudu kadang-kadang cukup dengan dicipratin air. Ya, ada satu pemain sinetron nanya ke saya, itu kalau saya lagi syuting nggak bisa wudu Ustadz. Jadi cuman diambil sapu tangan direndam lalu diginiin, basah udah gitu. Mahal sekali bedak tuh, ya orang dia pakai duit memang untuk bedaknya. Yang ketiga, ini saya lihat dipraktekkan sebagian anak-anak muda di Madinah untuk jamaah haji. Bagaimana caranya berwudu di masjid tanpa keluar dari masjid? Maka diambil seperti semprotan kispray itu, lalu disemprot begini. Jamaah sekalian, ini semuanya keliru. Kalau ini namanya nyemprot, bukan membasuh. Kalau yang tadi sapu tangan direndam baru dibasahkan begini, itu namanya kompres. Kompres namanya, bukan membasuh. Yang namanya membasuh, Anda ambil air, usapkan ke wajah, dibasuh begini, dipoles-poles begini, itu namanya membasuh. Dan Anda jangan salah, itu yang membuat Anda awet muda. Awet muda bagaimana? Ya ketika Anda begini nih, itu semacam pemijatan dan refleksi terhadap otot-otot wajah. Sehingga Anda Masya Allah, usia 50 seolah-olah 17 tahun. Iya kan? Jadi jangan salah jemaah sekalian. Baik, membasuh wajah. Jadi yang dimaksud dengan membasuh, ambil air, lalu wajah ini diusap-usap. Jemaah sekalian, setelah itu, setelah Anda membasuh wajah, perlu pula memperhatikan. Bagi Anda yang memiliki jenggot atau memiliki jambang, Anda disunnahkan untuk menyelang-nyelingi jenggot. Ya, jadi Anda ambil air, basuh wajah, digosok-gosok seperti ini. Begitu masuk jenggot diselang-seling begini, gitu, diselang-seling. Bahkan apabila dia memiliki jambang, tahu jambang kan? Tahu jambang, jambangnya tidak tebal, tipis, maka menyelang-nyelingi jambang ini hukumnya wajib. Kalau tipis, tapi kalau tebal tidak wajib, sebab kalau udah tebal nyelang-nyelinginya juga susah. Nah, tapi kalau cuman tipis, nggak ada kesusahan. Cuman Anda melakukan itu supaya air dipastikan menyentuh seluruh kulit wajah. Baik, kemudian berikutnya membasuh tangan dari ujung jari-jari sampai siku. Dari ujung ke siku atau dari siku ke ujung jari-jari, terserah. Yang penting ukurannya itu. Jadi sebagian orang bingung juga gitu ya, dari ujung dulu ke siku atau dari siku ke ujung. Enggak jadi persoalan jamaah sekalian. Mau mulai dari ujung jari, mau mulai dari siku, yang penting basah. Nah, dan Anda melakukan itu sebanyak sebanyak 3, nanti akan saya jelaskan. Jemaah sekalian yang saya hormati, untuk kedua siku
Untuk kedua siku hendaknya masuk dalam basuhan. Jadi Anda mencuci tangan, pastikan sikunya ikut terbasuh. Lalu kemudian yang terakhir tentang masih mencuci tangan, diriwayatkan dalam hadis Laqit ibnu Sabirah bahwa Nabi SAW dalam mencuci tangan, beliau pun kembali menyelang-nyelingi jari-jarinya. Jadi cuci tangan seperti ini, nanti jari-jari diginiin lagi, diselang-selingi lagi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita mencuci, membasuh kedua tangan, anggota wudhu yang ketiga adalah mengusap kepala sekaligus telinga. Jadi karena ada keterangan sekaligus, maka jangan dipisah. Betul ada yang mengatakan bahwa membasuh telinga boleh dipisah. Tapi sekali lagi jamaah sekalian yang saya hormati, hadis tersebut ternyata oleh banyak ulama dinilai bukan hadis yang sahih. Banyak yang mendoifkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang terbaik dua-duanya diusap sekaligus. Bagaimana caranya? Caranya jamaah sekalian yang saya hormati, seperti diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Nabi mengusap kepala mulai dari depan, kemudian ke belakang, lalu menariknya ke depan lagi. Jadi seperti ini kira-kira. Tangan dibasahin, kemudian disatukan begini. Setelah itu baru ditarik ke belakang, kembalikan lagi ke depan. Dan belum selesai, disambung dengan telinga. Jadi begini, ini menempel ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, setelah itu baru telinga. Sekaligus. Jemaah sekalian, kalau membasuh tangan di awal wudhu tadi 3 kali, kumur-kumur 3 kali, membasuh wajah 3 kali, telinga 3 kali, tapi khusus kepala cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini kita melihat keindahan aturan Islam. Ada anggota wudhu yang dibasuh, ada yang cukup diusap saja. Kenapa demikian? Pertama, anggota wudhu yang dibasuh itulah yang kita gunakan untuk kesibukan kita. Wajah ini pun sangat rentan terhadap kotoran. Maka anggota-anggota yang selalu terbuka, yaitu wajah, tangan, kaki, ini selalu terbuka. Makanya anggota yang 3 ini dibasuh. Tapi kalau kepala, terkhusus bagi perempuan, mereka pakai jilbab. Nah, laki-laki pun kadang-kadang pakai topi, pakai peci. Sehingga kotoran di kepala kita relatif lebih sedikit. Makanya agama hanya memerintahkan mengusap, tidak diperintahkan untuk membasuh, karena kotoran di kepala kita relatif lebih sedikit. Hikmah yang kedua, ini kan kita punya banyak anggota tubuh. Ada lutut, ada betis. Kenapa yang dibasuh cuman anggota wudhu saja? Wajah, tangan, kaki. Kenapa tidak dibasuh perut? Paha misalnya. Jawabannya jemaah sekalian, Anda hanya membasuh anggota tubuh yang terbuka. Wajah ini selalu terbuka, tangan ini terbuka, kaki pun terbuka. Makanya itu yang dibasuh dalam berwudu. Kalau betis kita kan kita nggak pakai celana pendek kayak anak-anak TK. Kita pakai celana panjang. Ibu-ibu juga pakai rok gitu. Jadi memang itu semuanya udah tertutup, nggak perlu dibasuh. Tapi wajah yang terbuka, tangan dan kaki yang terbuka, rentan terhadap penyakit, agama mengatakan basuhlah. Baik.
Kemudian yang terakhir membasuh kedua tangan, kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki, dari ujung jari-jari sampai batas mata kaki. Dan membasuh kedua kaki ini persis seperti membasuh tangan, yaitu menyelang-nyelingi jari-jari kaki kita menggunakan kelingking jari yang tangan kiri. Jadi ini misalnya kaki kanan, begitu dibasuh gunakan kelingking jari kiri ini. Begitupun kaki kiri, nanti gunakan pula kelingking jari kiri untuk menyelang-nyelingi jari-jari kaki kiri. Aduh, ribet banget. Tapi kan kita udah bilang tadi surga. Begitu setan bilang ribet amat, kasih tahu aja saya mau masuk surga. Nggak ada ribet-ribetan masuk surga. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hadis yang diriwayatkan dari Mustawrid bin Shidad, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, berwudu, idza tawaddaa yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsarihi. Kata Mustawrid, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau menyelang-nyelingi jari-jari kedua kakinya yang kanan dan kiri menggunakan kelingking jari tangan yang kiri. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, membasuh tangan, membasuh kedua kaki. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi syu'unihi kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengkanan-kanani. Ketika pakai sandal, dahulukan yang kanan. Ketika beliau bersisir, disisir bagian kanan terlebih dahulu. Termasuk ketika berwudu, dahulukan yang kanan. Ketika Anda membasuh tangan, dahulukan tangan kanan. Ketika Anda membasuh kaki, dahulukan kaki yang kanan. Jemaah sekalian, terakhir, ini sangat penting. Sangat penting terkhusus bagi Anda yang tinggal di ibu kota. Anda yang beraktivitas di luar, tentu Anda memakai sepatu. Apabila Anda ingin sholat zuhur, sebetulnya Anda tidak perlu membuka dan melepaskan sepatu. Tapi Anda cukup mengusap bagian atas dari sepatu itu. Dengan syarat, ketika tadi pagi Anda memakai sepatu, Anda dalam keadaan berwudu. Pakai sepatu misalnya Anda berwudu dululah dengan sempurna. Habis itu pakai sepatu. Nanti sampai di kantor misalnya Anda batal wudu, lalu ketika akan salat zuhur Anda mau berwudu, sepatu, kaos kaki tidak perlu dilepaskan saat berwudu zuhur. Basuhlah wajah, basuhlah kedua tangan, usaplah kepala, lalu untuk sepatu cukup diusap bagian atasnya satu kali. Cukup diusap satu kali. Dan Anda mengusapnya tentu menggunakan tangan. Anda mengusapnya tentu menggunakan tangan kiri. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, seluruh anggota tubuh ini, anggota wudu, basuhannya semuanya 3 kali kecuali kepala. 1 kali. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun pernah membasuh anggota tubuhnya kadang-kadang cuma 1 kali, tapi kadang-kadang 2 kali. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah melihat Nabi membasuh seluruh anggota tubuhnya 1 kali. Wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali. Lalu Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau melaporkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berwudu, membasuh anggota wudunya 2 kali. Beliau membasuh wajah 2 kali,
membasuh kedua tangan 2 kali, membasuh kedua kaki 2 kali. Jadi walhasil membasuh anggota tubuh ini semuanya serba 1 kali. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Meriwayatkan membasuh anggota tubuh 2 kali, kecuali kepala tetap 1 kali. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Zaid ibnu Abdirrabbih. Membasuh seluruh anggota tubuh 3 kali, kecuali kepala hanya 1 kali. Itu diriwayatkan oleh Uthman bin Affan, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anda boleh membasuh sekali, 2 kali, 3 kali, tapi jangan 4 kali, apalagi 5 kali. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, rukun wudu selanjutnya adalah tertib. Ini urutan anggota-anggota wudu ini, basuhlah menggunakan urutan yang ditegaskan Allah. Wajah dulu, baru kedua tangan, kemudian usap kepala dan telinga, lalu basuhlah kedua kaki. Ini urutan-urutan ini hukumnya wajib. Jadi jangan sampai kaki dulu, baru tangan, baru wajah, terakhir kepala. Tidak, wudu Anda nggak sah karena tidak sesuai dengan urutan. Kemudian berikutnya, rukun wudu selanjutnya adalah al-muwalat. Yang dimaksud dengan al-muwalat, basuhan pertama dan basuhan kedua langsung. Jangan sampai basuh wajah 3 kali, masuk ke rumah, makan ketoprak, habis itu keluar basuh tangan, anak pulang bawa es krim, makan es krim lagi, setelah itu baru usap kepala. Kenapa tidak langsung? Rukun wudu yang terakhir adalah seluruh anggota tubuh ini dibasuh secara langsung. Jangan punya jarak yang lama. Kalau jarak sebentar nggak ada masalah. Baik. Selesai itu semuanya, tinggal yang terakhir, yaitu tutuplah wudu Anda dengan zikir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alternatif pertama. Alternatif kedua, riwayat Imam Turmuzi, Anda tambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Titik. Wa ja'alni min ibadika salihin. Itu enggak ada riwayatnya. Enggak ada riwayatnya. Riwayatnya riwayat kaum muslimin wal muslimat aja. Ya, bukan enggak ada min ibadikal waj'alni min ibadikas salihin, enggak ada riwayatnya. Pilihan yang ketiga, ini paling sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang terakhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini biasanya kita bacakan dalam kafaratul majlis. Ternyata doa kafaratul majlis itu juga dianjurkan untuk dibacakan selesai berwudu. Apa kegunaannya? Hadis menutup wudu dengan subhanakallahumma wa bihamdika itu diriwayatkan dari Abu Sa'id. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, apabila seseorang berwudu kemudian menutup wudunya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi SAW, khutima alaiha, wudunya distempel. Tahu arti stempel? Ini surat udah selesai, belum ada stempel Pak RW, belum sah. Begitu juga, begitu Anda sudah selesai berwudu, Anda ingin wudu ini distempel, kata Nabi, tutuplah wudu tersebut dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadisnya sahih enggak? Sahih. Dari siapa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berarti ada 3 zikir sekarang habis wudu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau Anda tambahkan dengan yang kedua, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau Anda tambahkan yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai? Tinggal satu lagi, yaitu salat sunnah, yaitu salat sunnah wudu. Anda lakukan 2 rakaat, terserah mau membacakan surat apa saja. Rakaat pertama apa saja, rakaat kedua apa saja. Wallahu ta'ala alam. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dengan sempurna, thumma shalla raka'ataini la yuhaddits fihima nafsah, kemudian ia melakukan salat 2 rakaat dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzamb, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka salat sunat wudu ini berkhasiat antara lain untuk menghapus dosa. Enggak salah jamaah sekalian, Anda lagi ngobrol dengan kawan-kawan, ternyata Anda gibah. Anda ngata-ngatain A, B, dan C. Setelah itu Anda ngerasa, ya Allah, saya baru saja berdosa. Segera berwudu. Sempurnakan wudu seindah-indahnya. Setelah itu kemudian lakukan salat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian salat dengan khusyuk, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Yang terakhir tadi disampaikan mengawali wudu dengan bismillah. Bagaimana kalau saya berwudu di kamar mandi? Tentu Anda nggak boleh berbismillah kalau di kamar mandi. Bismillah Anda saat memasuki kamar mandi, insya Allah itu sudah cukup. Kemudian yang kedua, di kamar mandi saya mandi, tentu saya melepaskan busana. Bolehkah saya berwudu tanpa busana? Nggak jadi masalah. Yang penting Anda berwudu itu di dalam kamar mandi. Jadi menutup aurat bukan syarat dan bukan sunnah di dalam berwudu. Silakan berwudu walau tanpa busana sekalipun. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jam 2.30 setengah 3. Ada waktu 30 menit lagi menjelang asar. Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab 1/4 jam. 1/4 jam berikutnya kita praktek insyaallah ta'ala. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya persilakan. Ya, jazakallahu khairan Ustadz. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin materinya sangat menarik ya. Untuk memperdalam materi ini, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya dari ibu-ibu, Yudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan ini Pak Ustadz, ketika kita mau mandi wajib, ada wudhu dulu. Setelah mandi wajib, maksudnya kita nanti mau langsung sholat, itu berarti udah termasuk di dalamnya itu semua, wudhunya semua di situ juga semua Pak Ustadz ya. Mungkin lebih tolong dijelaskan lagi Pak Ustadz untuk step-stepnya itu pada saat mandi wajib itu, wudhunya itu seperti apa Pak Ustadz. Terima kasih. Bagi Anda yang mandi wajib itu menggugurkan wudhu. Jadi selesai mandi wajib Anda nggak perlu lagi berwudhu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian sedang dalam keadaan junub, maka mandilah. Allah hanya memerintahkan satu hal bagi yang junub, mandi. Allah nggak lagi memerintahkan wudhu. Dengan mandi Anda telah membasuh lebih dari anggota wudhu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi SAW idza ightasala minal janabah
shalla wa lam yatawadda. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi wajib, maka beliau melakukan salat tanpa wudu. Tapi mandinya mandi wajib. Kalau mandi sunnah, apalagi mandi yang sekedar boleh hukumnya, mandi pagi itu mandi mubah. Itu tidak menghapuskan keharusan berwudu. Yang menggugurkan wudu cuma satu, yaitu mandi wajib. Mandi wajib yang paling sempurna, pertama didahului dengan wudu. Nah, prakteknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Anda mandi wajib, sampai di kamar mandi, Anda bersihkan kelamin depan dan kelamin belakang. Anda bersihkan kelamin depan belakang menggunakan sabun. Setelah kedua kelamin ini itu sudah bersih, Anda berwudu persis seperti apa yang tadi dicontohkan. Cuci tangan, bersiwak, cuci tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak, basuh wajah, kedua tangan, usap kepala, kaki jangan dulu. Kaki tidak usah. Setelah itu, guyurkan air ke bagian kanan tubuh. Anda ambil air atau shower misalnya, showerkan sebagian kanan ini. Baru kemudian diguyur lagi bagian kiri. Setelah air merata, Anda silakan pakai sampo, silakan Anda pakai sabun. Setelah itu cara membilas, bilas lagi dengan cara yang tadi. Bilas bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bilas bagian kiri, gunakan air secukupnya. Setelah proses bilas telah selesai, maka terakhir Anda membasuh kedua kaki. Itulah cara mandi wajib yang sempurna. Setelah mandi wajib seperti ini, Anda langsung sholat dan tidak lagi perlu berwudu. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tadi kan udah dijelaskan bahwa ketika kita di kamar mandi itu maksudnya dalam keadaan tidak berbusana nggak apa-apa. Cuman kalau kebiasaan saya itu adalah ketika udah selesai nih wudu, udah selesai saya baru handukan. Berarti kan itu kan semuanya itu udah dilap tuh. Nah, ada teman saya yang bilang bahwa wudu itu nggak boleh dilap. Tapi ada juga teman saya juga yang bilang bahwa wudu itu boleh dilap. Nah, sebenarnya itu yang benar gimana sih, Ustaz? Gitu. Iya, pertanyaan yang bagus. Pendapat yang lebih kuat, dua-duanya sama-sama disebutkan ulama. Jangan dilap. Yang satu bilang nggak apa-apa dilap. Di mana letak persoalan? Letak persoalan terletak pada hadis Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah istri Nabi SAW. Kata Maimunah, Nabi SAW mandi. Selesai mandi aku tawarkan handuk. Lalu Nabi SAW menolak. Penolakan Nabi menggunakan handuk inilah yang menjadi dasar hukum, sehingga sebagian ulama mengatakan air wudu, air mandi sebaiknya biarkan kering dan tidak dilap. Karena Nabi tadi menolak handuk yang ditawarkan istrinya Maimunah radhiyallahu anha. Tapi sebagian ulama mengatakan Nabi menolak bukan dengan kata-kata, dia hanya menolak. Nomor dua, Maimunah menyerahkan handuk, berarti menggunakan handuk ini kebiasaan Nabi sehingga dia berikan. Sekiranya penggunaan handuk bukan kebiasaan beliau, niscaya istri beliau tidak akan menyerahkan handuk tersebut. Sehingga penolakan Nabi ini menggunakan handuk ini multitafsir. Apakah penolakan beliau menggunakan handuk karena memang itu sunnah, ataukah penolakan beliau menggunakan handuk karena handuknya kotor?
Ini dua penafsiran sama-sama disebutkan oleh ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala alam, yang kami anggap lebih kuat adalah yang kedua, bahwa melap anggota tubuh dan melap badan setelah mandi wajib, dua-duanya dibolehkan, tidak makruh. Penolakan Nabi dalam hadis tadi bukan penolakan karena sunnah, tapi penolakan karena handuk tersebut kemungkinan kotor. Sebab sekiranya seharusnya tidak dilap, Maimunah nggak mungkin menyerahkan handuk. Tapi karena dia menyerahkan handuk, berarti memang Nabi terbiasa dengan handuk. Cuman kali ini beliau menolak. Wallahu alam. Pertanyaan yang bagus, bahwa mengeringkan anggota wudhu dengan handuk, dengan tisu, diperdebatkan antara yang membolehkan dan yang mengatakannya makruh. Tapi yang lebih kuat insyaallah ta'ala hukumnya dibolehkan. Wallahu alam. Ibu-ibu, bagi seorang ibu-ibu yang telah berhijab menutup aurat, sekiranya di satu lokasi tempat wudhu itu hanya ada di tempat yang terbuka, tidak ada kamar mandi khusus untuk wanita, hanya di tempat terbuka saja. Artinya kalau ibu mau melakukan wudhu, aurat akan terbuka tangan, aurat kedua akan terbuka yaitu kaki. Maka bagi ibu-ibu yang memang sudah menutup aurat, kalau tidak ada tempat wudhu kecuali di tempat yang terbuka saja, maka adanya air wudhu dianggap tidak ada. Wanita seperti itu hanya diharuskan bertayamum. Sebab kalau dia tetap memaksakan diri berwudhu, akan terbukalah aurat, terlihatlah betis, terlihatlah tangan, dan itu tentu tidak dibenarkan dalam agama. Apa boleh perempuan memperlihatkan betis? Haram hukumnya. Perempuan memperlihatkan tangan? Haram hukumnya. Terus bagaimana wudhunya? Wudhunya gugur, cukup bertayamum. Tapi kalau perempuannya telah menutup aurat. Kalau perempuannya memang buka aurat, ya wudhu aja. Emang udah dibuka? Udah dibuka kan? Guyur sekalian. Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada lagi? Misti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin ada yang muda-muda ini, beliau juga ikut pengajian, sangat kurang. Bisa nggak Pak Ustadz memberi satu contoh ataupun yang Pak Ustadz terangkan tadi, masalah berwudu itu menuju jalan ke surga. Kira-kira ada nggak sahabat Nabi yang melakukan itu sekarang ini telah berada di dalam surga? Menurut hadis mana? Mungkin juga untuk kita pahami, itu untuk penyemangat kita. Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang betul-betul sudah berada di surga nggak ada, karena pintu surga itu pun belum dibuka. Ya, itu akan dibuka nanti. Sebelum Nabi kita yang membuka, tak ada yang boleh buka. Dan sebelum umat ini masuk, tidak boleh umat lain masuk. Bahwa Nabi kita belum di surga berarti dipastikan belum ada yang di dalam. Cuman sekedar motivasi tadi, Nabi SAW pernah memanggil Bilal. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa amal yang engkau rutinkan? Aku mendengarkan gesekan sendalmu di surga. Orangnya di dunia, gesekan sendalnya udah sampai di surga. Bilal itu.
Kata Bilal, ya Rasulullah, setiap selesai berwudu, saya selalu melakukan salat sunnah wudu. Ya, setiap selesai wudu, beliau selalu melakukan salat sunnah wudu. Maka Nabi SAW mengatakan, pantas aku mendengar gesekan sendalmu di dalam surga. Tidak banyak yang melakukan itu sekarang. Insya Allah Anda orangnya, gitu ya. Jangan orang lain, Anda orangnya. Kita semua orangnya. Masih berjalan di Laguna, ternyata gesekan sendalnya udah di surga. Masya Allah, luar biasa. Di mana rumah? Bintaro, Bintara misalnya kan. Gesekan sendalnya sampai di surga. Masya Allah. Nah, itu apabila Anda berwudu, kemudian salat sunnah wudu, dan bukan sekali, bukan dua kali, tapi terus menerus. Istiqamah. Wallahu a'lam. Baik, kita praktek. Iya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Satu lagi. Satu lagi ya, Pak Ustadz, saya mau tanya masalah kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Iya. Enaknya keluar ke tuh. Enaknya keluar ke. Iya. Melaksanakan sholat witir setiap habis sholat isya tuh bagaimana dok, Pak Ustadz? Boleh nggak? Melakukan sholat witir selesai sholat isya, keliru. Tapi melakukan sholat witir sebelum tidur, itu berbeda. Apakah boleh? Jawabannya boleh bagi orang yang ragu nanti malam bangun atau enggak. Kalau yakin nanti malam bangun, jangan witir sebelum tidur. Tapi kalau kira-kira malam ini saya enggak bangun nih, ya sudah witirlah sebelum tidur. Nah, kekeliruan di sini adalah witir setelah isya, itu yang keliru. Yang betul adalah witir menjelang tidur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bithalath." Rasulullah menasihatkan aku 3 hal. Yang pertama, an utir qabla an anam. Berwitir sebelum tidur. Sebagian orang mengatakan sesudah isya, keliru. Sebelum tidur yang betul. Karena jarak antara isya dengan tidur ini masih lama, masih 3 jam lagi, Pak. Kecuali kalau habis isya langsung tidur, oke, silakan. Tapi kalau jarak isya dengan tidur ini masih lama, witir Anda nanti mau tidur. Ini wasiat Nabi yang pertama kepada Abu Hurairah. Wasiat yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Wasiat yang ketiga adalah melakukan salat duha sebanyak 2 rakaat. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kita masuk ke sesi ketiga, yaitu praktek berwudu sesuai sunnah Nabi SAW. Bentar, kita siapkan dulu. Gak ada keran. Kayak ini nggak apa-apa. Oh, siap. Antum yang praktek aja kali. Baik. Sudah selesai. Subhanahu wa ta'ala. Urutan yang kedua. Urutan yang kedua adalah membasuh kedua tangan. Baik. Cara membasuh kedua tangan, nah, begini caranya. Sudah. Kemudian begini. Sudah? Baik. Yang ketiga adalah bersiwak. Coba. Tidak ada siwak,
Kalau tidak ada siwak, maka cukup menggunakan jari-jari seperti ini, lalu kemudian digosok-gosok, cukup. Baik, setelah siwak, urutan berikutnya adalah kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan usahakan sedalam-dalamnya, dan itu dilakukan dengan satu telapak tangan kanan. Coba. Iya. Oke. Ini dengan satu air penuh satu telapak tangan ini untuk mulut, kumur-kumur, dan untuk hidung beristinsyak. Coba ditambah lagi. Sudah, baik. Begitu. Jadi dikeluarkan dengan tangan kiri, kemudian kumur-kumur baru dikeluarkan ulang. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Hanya saja ketika menghirupkan air ke hidung, namanya istinsyak, usahakan agar air itu masuk sedalam mungkin. Jadi jangan cuma sampai di sini, tapi sampai ke kepala, supaya semua kotoran yang ada di dalam keluar. Baik. Niat sudah, basuh tangan sudah, siwak sudah, kumur-kumur sudah 3 kali. Berikutnya adalah membasuh wajah. Membasuh wajah, ya, bisa menggunakan 2 tangan dan bisa pula menggunakan 1 tangan. Ya, baik, wajah. Disunnahkan menyelang-nyelingi jenggot. Nah, ini dilakukan sebanyak 3 kali. Baik. Berikutnya membasuh tangan dan disunnahkan mendahulukan yang kanan. Coba. Iya. Nah, sudah. Tidak, cukup. Nah, begitu. Sudah. Baru kemudian yang kiri. Nah, begini. Dan tadi kita lihat bahwa ketika mencuci tangan ini, Nabi pun kembali menyelang-nyelingi jari. Iya, baik. Kemudian sedikit. Kemudian kepala. Nah, basahi, cukup dibasahi saja. Jadi nggak perlu ada air, tangan cukup dibasahi. Kemudian dari depan ke belakang, lalu ke depan lagi, kemudian telinga. Jadi jari-jari telunjuk dimasukkan, jempol dari belakang seperti ini. Seperti ini. Baru diputar seperti ini. Cukup berapa kali? Cukup 1 kali. Baik, yang terakhir adalah membasuh kaki dan sunnahnya mendahulukan yang kanan. Coba. Dan sebentar lagi untuk mencuci tangan kaki kanan ini, kaki kiri juga dianjurkan diselang-selingi menggunakan kelingking tangan kiri. Kalau tangan kanan jangan terlibat untuk kebersihan. Coba. Sorry. Nah, sudah. Semuanya udah selesai. Baru yang terakhir begini. 1 jari-jari aja. Tuh. Baik. Terus yang kedua, ini juga kaki yang kiri dibasuh, nanti di ujung ditutup dengan selang-seling menggunakan kelingking tangan kiri. Sorry. Ya. Sudah selesai, baru selang-seling dengan tali jari. Sudah selesai. Sedikit repot, tapi memang surga. Insyaallah. Iya. Ada pertanyaan? Iya. Kalau batasan air wudhunya itu seberapa? Supaya enggak sebetulnya yang betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwudu itu bukan mengalirkan air seperti tadi. Ya, dalam hadis Utsman ini yang paling lengkap tentang cara Nabi berwudu. Pertama sekali Nabi mengambil air di anggap misalnya
gayung. Setelah itu Nabi mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, selanjutnya Nabi SAW berwudu begini. Jadi bukan seperti tadi mengalir. Kalau praktek langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dialirkan, karena itu akan membutuhkan air yang banyak. Tapi nomor satu, cuci tangan terlebih dahulu. Setelah tangan ini dipastikan bersih, untuk membasuh wajah gunakan tangan kanan. Ambil air baru diginiin. Iya, dimasukkan ke dalam gayung. Nanti begitu saat membasuh tangan juga begini, tangan kanan. Itu yang sesungguhnya dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas berapa air yang beliau gunakan dalam berwudu? Beliau berwudu menggunakan air sebanyak satu mud. Kemarin saya di Madinah beli mud itu supaya orang Indonesia tahu. Sayangnya saya nggak bawa. Mud itu lebih dari 1 gelas. Lebih. Jadi kalau ada yang praktek wudu dengan 1 gelas, itu kemungkinan besar salah. Di mana salahnya? Wudu dengan air 1 gelas itu nggak mungkin sempurna di 3 kalikan. Basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, mana mungkin? Dan tidak ada keterangan Nabi kita berwudu dengan air 1 gelas. Tetapi beliau berwudu dengan air 1 mud. 1 mud itu lebih besar dari gelas. Saya perkirakan 1 mud itu hampir 2 gelas. Mungkin setengah gayung lah. 1 mud itu setengah gayung. Ya, lalu kemudian yang kedua, tadi saya katakan, saya ulangi lagi, beliau berwudu bukan dengan mengalirkan air seperti tadi misalnya dialirkan, bukan. Beliau mencuci tangan, itu dialirkan. Setelah itu untuk cuci wajah, beliau masukkan tangan kanan begini baru begini. Beliau ambil lagi tangan kanan, cedup air dengan tangan kanan baru dibasahi tangan. Dia ambil lagi air dengan tangan kanan, basuh tangan kiri. Itu yang betul-betul dipraktekkan beliau. Kira-kira segini nggak Pak Ustadz? Wudu mud kira-kira sebesar ini, lebih kecil dikit, tapi hampir segitu. Hampir lebih kecil dikit. Sorry. 1 mud itu kira-kira segini ke bawah. Segini ke bawah. Hanya sebanyak itulah air yang digunakan Nabi untuk berwudu. Jadi mungkin ada yang mengatakan, saya nyuci mobil aja nggak pakai hitung-hitungan air gitu kan? Nggak masalah, Anda cuci mobil, ini wudu soalnya, wudu ibadah. Aturannya menggunakan sedikit air. Soal aturan aja. Anda mau mandi silakan, misalnya 5 hari 5 malam. Ya, Anda mau nyuci mobil misalnya silakan 2 galon, 10 galon. Tapi khusus wudu ada aturan airnya, nggak boleh banyak-banyak. 1 mud dan 1 mud itu kira-kira segini ke bawah. Mud itu lebih kecil, lebih pendek deh. Besarnya mungkin segini tapi lebih pendek segini. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan lain? Kenapa? Ibu-ibu yang pakai hijab untuk berwudu nggak ada masalah karena dia berwudu di tempat yang tertutup. Dia membuka hijab. Hanya saja tadi kita udah kasih tahu, kalau lokasi wuduk untuk wanita berhijab ini hanya ada di tempat terbuka, konsekuensinya dia akan menampakkan aurat kaki dan betis. Dia pun akan menampakkan aurat tangan. Boleh jadi dia akan menampakkan aurat rambut. Dengan pertimbangan ini, maka wanita berhijab yang lokasi wudhunya di tempat terbuka tidak perlu berwudhu, cukup bertayamum saja. Adanya air dianggap tidak ada karena uzur untuk menggunakan air. Uzurnya bukan uzur secara fisik, tapi uzurnya adalah uzur secara syar'i, yaitu membuka aurat. Wallahu a'lam.
Tapi rasa-rasanya di semua tempat wudhu ada lokasi ibu-ibu dan ada lokasi. Kalau ibu-ibu pergi ke pesta untuk waktunya jam 7. Lalu mereka sudah dandan nih jam 5. Habis asar. Nanti maghribnya udah pasti tertinggal kan? Dia boleh berjamaah. Jadi perjalanan menuju pesta yang ditanyakan, bolehkah menjamak antara maghrib dengan isya? Bapak Ibu, hukum menjamak dua salat lebih longgar daripada hukum mengqasar salat. Mengqasar salat sebabnya terbatas, hanya apabila musafir keluar kota. Tetapi menjamak dua salat hukumnya lebih longgar. Kapanpun ada kesulitan, silahkan menjamak dua salat. Misalnya dokter yang sedang melakukan operasi besar mulai jam 11 siang selesai jam 4 sore, kesulitan bagi seorang dokter untuk melakukan zuhur dulu, habis itu pergi baru mati pasien. Dalam kondisi seperti ini ada kesulitan tersendiri, maka sudah Pak Dokter, zuhur dan asarnya nanti dijamak saja. Tapi jamak rokaatnya nggak berkurang, 4 zuhur 4 asar cuman dilakukan di waktu asar. Polisi yang berjaga lampu merah pas waktu maghrib, kalau sampai dia tinggalkan lampu merah, oh bisa kacau balau itu. Akhirnya dia berjaga di lampu merah sampai jam 9. Nanti maghribnya dan isyaknya digabungkan alias dijamak. Maghrib dulu 3 rakaat, baru isya 4 rakaat. Jumlah rakaatnya tidak. Pertanyaannya tadi, bagaimana apabila seorang kondangan? Jawabannya adalah, betulkah terjadi kesulitan melakukan maghrib dan isya tepat waktunya? Kalau memang betul-betul ada kesulitan, silakan dijamak. Misalnya pulang keluar dari rumah jam 5, lalu macet habis-habisan, nggak bisa, di mana mau sholat? Sampai di tempat resepsi jam 8, waktu maghrib udah lewat. Oh, itu berarti betul-betul terjadi kesulitan. Kalau begitu maghrib dan isya'nya dijamak saja nanti. Jadi kalau memang benar-benar terjadi kesulitan untuk melakukan salat tepat waktu, maka lakukanlah dengan cara jamak. Si fulan ini sedang sakit, sesuatu yang berat bagi orang sakit ini untuk wudhu lagi salat, lalu wudhu lagi salat. Ya sudah, digabungkan saja salatnya. Zuhur asar dilakukan di waktu zuhur sekaligus, atau zuhur asar dilakukan di waktu asar sekaligus. Di mana ada kesulitan melakukan salat tepat waktu, maka lakukanlah dengan cara menjamak. Wallahu a'lam. Iya, silakan tadi. Ya, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya mengenai apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu. Misalnya kalau apakah misalnya bersenggolan dengan yang bukan muhrim secara tidak sengaja itu bisa membatalkan wudhu atau gimana? Terus untuk makan dan minum, misalnya apakah misalnya minum air putih atau minum bukan air putih yang bisa membatalkan wudhu itu yang seperti apa? Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama, keluar najis dari tempat najis. Ya, artinya qada hajat kecil atau qada hajat besar. Adapun keluar najis dari tempat yang bukan tempat najis, itu enggak membatalkan wudhu.
darah itu najis keluar dari hidung, mimisan namanya, apakah batal wudu? Tidak. Tidak batal wudu. Baik. Khuruju an-najasah min ihdas sabilain. Keluarnya najis dari depan atau dari belakang. Ini nomor satu. Bagian dari najis adalah pengantar najis. Buang angin misalnya itu pengantar najis. Kalau buang angin juga membatalkan wudu. Hal kedua membatalkan wudu adalah hilang akal. Hilang akal karena faktor apapun. Misalnya dia dikagetin, tahu-tahu pingsan, hilang akal, wudunya batal. Atau misalnya makan durian kebanyakan, jatuh pingsan, nah itu juga hilang akal. Bagaimana dengan tidur? Tidur termasuk hilang akal. Maka tidur membatalkan wudu dengan syarat tidurnya memang tidur yang banyak. Kalau tidurnya sedikit, cuman seperti ini saja, artinya kalau diajak ngomong masih nyambung. Dia tidur begini. Salah, harganya bukan segitu sekarang. Kuota 4 giga sama dengan 40.000. Masih nyambung. Tidur sedikit seperti ini tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya banyak sampai mendengkur misalnya, itu membatalkan wudu. Kecuali dalam satu hal, yaitu tidur dalam keadaan duduk. Tidur seperti misalnya waktu sholat Jumat, orang-orang tidur dan itu sampai mendengkur, tapi tidurnya dalam keadaan duduk. Jadi kesimpulan, tidur itu membatalkan wudu kalau dia tidak tidur duduk. Yang kedua, tidurnya pun banyak. Kemudian hal yang membatalkan wudu berikutnya adalah melakukan hubungan badan suami istri. Adapun sekedar bersentuhan kulit, bersentuhan saja, senggolan, tidak ada syahwatnya, senggolan saja, itu tidak membatalkan wudu. Mana dalilnya? Nah, dalilnya begini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat malam. Istrinya Aisyah radhiyallahu anha tidur di depan Nabi telentang, tidak ikut salat karena beliau sedang haid. Apabila Nabi kita akan sujud, Nabi mengangkat kaki Aisyah baru beliau sujud. Setelah itu beliau berdiri. Nanti kalau mau sujud lagi beliau angkat lagi kaki Aisyah baru kemudian beliau sujud. Sekiranya bersentuhan kulit itu membatalkan wudu, niscaya Nabi tidak melanjutkan salat. Ya, tapi tidak. Ketika mau sujud beliau angkat betis Aisyah baru beliau sujud. Beliau berdiri. Nanti rakaat kedua juga begitu. Pada saat mau sujud angkat lagi betis Aisyah. Aisyah gitu-gitu amat. Agar Anda tahu kamar Aisyah itu enggak seperti kamar kita besar. Ya, kamar beliau dengan Nabi SAW sangat sempit. Enggak masuk akal kalau misalnya ada tempat yang cukup dia sholat di hadapan Nabi, dia tidur di hadapan Nabi telentang, enggak mungkin. Jadi kesimpulan, sekedar bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Buktinya adalah Aisyah radhiyallahu anha tidur telentang, Nabi dalam keadaan salat malam, apabila beliau akan wudu beliau mengangkat kaki dari Aisyah. Tentu bukan sekedar sentuhan lagi. Ya, bukan sekedar senggolan, Nabi mengangkat. Artinya ada kesengajaan di situ. Tapi ternyata Nabi kita melanjutkan salat karena hal itu memang tidak membatalkan wudu. Lalu ulama kita menyebutkan di antara hal yang membatalkan wudu adalah murtad, keluar dari Islam. Tak enak jadi muslim keluar aja. Begitu Anda keluar Anda punya wudu batal.
Wallahu alam, itulah hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, sudah demikian? Ya. Ustaz sama teman tadi udah kan? Anak saya kan 3 nih, laki-laki. Dua 3. Saya punya menantu perempuan 3-3-nya. Alhamdulillah. Jadi kan satu kan udah punya anak ya Ustaz. Tiba-tiba anak ini menangis, ya kan? Karena saya kakeknya, saya kesian dia menangis, saya ambil dia, diam dia sama saya. Tapi saya sudah bersentuhan sama menantu saya. Batal nggak wudu saya? Baik, menantu adalah mahram bagi mertuanya. Jadi sentuhan kulit tersebut tidak batal. Ya, tidak batal. Karena apa? Karena sudah menjadi mahram. Sudah menjadi mahram. Wallahu a'lam. Kalau habis wudu menyentuh kemaluan sendiri gitu bagaimana Ustaz? Menyentuh kemaluan sendiri bagi orang yang setelah berwudu, memang betul ini bagian dari membatalkan wudu. Tapi ini dikhilafiahkannya di kalangan ulama kita. Nabi kita pernah ditanya seorang yang menyentuh kemaluan setelah berwudu. Kata Nabi SAW, innama huwa bid'atum mink. Kemaluan itu apa bedanya dengan anggota tubuhmu yang lain, kata Nabi. Tapi kadang-kadang Nabi ditanya, Nabi bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapapun yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Ini bertentangan ini, dua-duanya hadis sahih. Kata Nabi, siapa yang menyentuh kemaluan berwudulah. Tapi kadang-kadang Nabi ditanya, iya kemaluan itu sama saja dengan anggota tubuhmu yang lain. Bagaimana mengkombinasikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, cara kombinasinya adalah apabila kemaluan disentuh untuk syahwat, ketika itu kemaluan berbeda dengan anggota tubuh lain, maka wajib berwudu. Tapi kalau kemaluan tersentuh bukan untuk syahwat, maka kemaluan itu sama dengan anggota tubuh lain. Ini tangan saya sentuh kiri, enggak ada syahwatnya. Ini telinga saya sentuh, tentu bukan untuk syahwat. Menyentuh kemaluan yang bukan untuk tujuan syahwat sama dengan menyentuh anggota tubuh lain. Tapi menyentuh kemaluan untuk syahwat itu benar-benar beda dengan anggota tubuh lain, maka batal wudunya. Wallahu alam. Alhamdulillah sudah iya, satu lagi. Tambu Cie. Maghrib kan sudah lewat. Macam itu di tol. Kalau jalan biasa kita ke masjid. Sampai ke rumah sudah masuk waktu isya. Jadi sebagian orang dia mengerjakan maghrib dulu. Kalau saya mengerjakan isya dulu, karena waktu itu isya baru saya kerjakan maghrib. Itu benar apa salah? Ya. Aturan dalam sholat, aturan dalam agama kita tentu maghrib dulu baru isya. Enggak ada aturan isya maghrib. Urutan sholat itu loh. Urutannya bagaimana? Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, ketika kita menjamak dua salat, menggabungkan dua salat, gunakan urutannya. Jadi jangan asar dulu baru zuhur, jangan isya baru maghrib. Dahulukan maghrib, setelah itu baru Anda melakukan isya. Wallahu ta'ala alam. Iya, waktu asar sudah masuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai kajian ilmiah kita hari ini. Gimana saudara-saudara semua? Masih mau lanjut gak nanti untuk selanjutnya nih? Kita lanjutkan beberapa bulan ke depan ya. Jadi insya Allah kita istiqomah, kita rutinkan kajian ini sehingga kita banyak mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang kita dapat. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dijaga dengan keberkahan. Ya, ada satu yang terlewatkan. Selesai berwudu tadi ada doa, ada zikir. Perlukah angkat tangan gitu ya? Selesai wudu angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Atau tak perlu angkat tangan? Yang betul tidak perlu angkat tangan karena itu zikir bukan doa. Itu zikir bukan doa, jadi nggak perlu angkat tangan. Walaupun ada Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi itu zikir. Bedanya zikir dengan doa, kalau doa bisa dirubah-rubah, bahkan bisa dengan bahasa Indonesia, itu doa. Kalau zikir itu nggak bisa dirubah-rubah redaksinya, apalagi diganti dengan bahasa Indonesia. Jadi selesai berwudu, bacakanlah zikir tadi tanpa mengangkat tangan. Wallahu a'lam. Kita lanjut sholat asar. Ya, aja udah. Mestinya udah. Udah azan tadi. Asar